سيئات أعمالنا من يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن محمد ورسول الله اللهم صل على سيدنا Muhammad. Ini pesan dari Khotmul Majelis Pak Ian. Saya tadi sore baru disampaikan disuruh menggantikan beliau. Ini prank nih sebenarnya. Ya, yang mau kita dengar Ustadz Asari ini sebenarnya. Tiba-tiba jadi ke saya nih. Suka ngeprank sama Ustadz Asari. Masya Allah. Kita aja ditodong langsung doa gitu. Jadi ini adalah malam Ahad keberapa? Rutinitas kita malam Ahad di Majelis Serpong. Setiap malam Ahad ba'da Isya kita mengadakan majelis pembacaan Al-Haddad. Hari ini kita Khotmul Quran. Karena setiap 2 minggu sekali kita Khotmul Quran. Nah, hari ini saya ditodong nih, disuruh bicara nih. Padahal ya saya mau dengar sama teman-teman nih Ustadz Asari nih. Kita mau dengar di tausiah yang meledak-meledaknya nih. Semangat. Hari ini Al-Fakir mohon maaf bila dalam nanti penyampaiannya ada yang kurang berkenan, dan pada hakikatnya kita semua masih sama-sama belajar nih. Ya, Ustadz di sini. Ini banyak Ustadz nih, ada Ustadz Budi, ada Pak Sarbani, Pak Sarbani Ghazali, Ustadz Deni. Harusnya kebalik nih sih di sini. Masa santri ngajar. Aduh, nggak bener nih. Ya, hari ini saya cuma mau menyampaikan pesan dari Khotmul Majelis perkara tentang persiapan kita puasa. Ya. Puasa ini berapa hari lagi, Ustaz? Minggu. 11. Berapa? 11 hari. 11 hari lagi. Masya Allah. Kira-kira persiapannya udah sampai di mana? Udah, kalau ibu-ibu udah ke Tanah Abang nih. Udah. Ini ada ibu-ibu nggak sih? Ada. Ada ya. Jadi saya sampaikan bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadan ini. Karena pada hakikatnya bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, Pak. Jadi kalau kita nanti menyambut bulan Ramadan, hari-hari kita sama seperti hari-hari sebelum Ramadan, artinya kita gagal, Pak. Gitu ya. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sempurna, Pak. Bulan yang banyak yang di dalamnya tuh berisikan maghfirah. Nah, saya hari ini menyampaikan bagaimana ada 4 golongan, Pak, yang dirindukan oleh surga, Pak. Amin. Ya. Saat kita kalau lagi sama suami istri tuh rindu banget sama istrinya. Kayaknya bagaimana gitu. Ini kita yang dirindukan, Pak. Bukan kita yang merindukan, ini kita yang dirindukan. Kata hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, al-jannatu mastaqatu ila arba'ati tafor. Yang pertama itu talil Quran, yang kedua wahfazil lisan, yang ketiga wa'mutimil ji'an, yang keempat wasomin fi syahrul Ramadan. Ada 4 orang atau 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah nih, Pak. Kita sudah setiap 2 minggu sekali. Kemudian setiap minggu sekali kita ikut ke majelis Auladiyah. Itu satu hari 1 malam 1 juz, Pak. Bayangin, Pak. Kata hadis itu dikatakan tidak alif lam mim itu bukannya 3 tetapi 30 amalnya. Ini 1 juz, Pak, 1 malam, Masya Allah ya. Jadi kita diberkahi terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana nanti pada saat kita memasuki bulan Ramadan, biasanya, Pak, kita targetin diri sendiri, Pak. Minimal 1 bulan 1 juz ya, Pak ya. Minimal itu, Pak. Minimal 1 bulan 1 juz, tapi bukan bagi-bagi kayak kita sekarang, Pak. Bagi-bagi Ustadz Budi 1 juz, Pak Kiai Kafrawi ini biasanya 2 juz ngambil ini. Udah 2 juz nambah lagi. Nggak mau bagi-bagi dia. Ya, jadi caranya biasanya guru saya ajarkan setiap kita selesai sholat dan sebelum sholat baca 2 lembar. Itu dalam 1 hari kita akan 1 juz. Dalam 5 waktu sholat. Itu waktunya nggak lama, Pak. Nah, biasakan hari-hari kita melakukan itu. Buat adik-adik juga nih. Ya, jangan sampai main game bisa berjam-jam.
ya. Main apa tuh? PUBG ya. Mobile Terus Legends. TikTokan bisa. Giliran cuman 2 lembar itu nggak nyampe 5 menit loh. Ya. 2 lembar nggak nyampe 5 menit sebelum sholat dan sesudah sholat. Jadi biasakan lisan kita membaca Al-Quran, karena nanti Al-Quran ini yang akan memberikan syafaat kita baik di alam kubur maupun nanti di yaumul akhirat. Ya, di alam kubur nanti kita ditemani. Pada saat malaikat Munkar Nakir mau nanya, itu yang duluan menghadapi Al-Quran, Pak. Jadi syafaat dari Al-Quran ini luar biasa. Jadi biasakan keluarga kita, anak-anak kita untuk melafalkan Al-Quran. Dan hak Al-Quran itu bukan cuma dipajang, Pak. Ya, di rumah tuh Al-Quran ada 4, ada 2, ada 3, tapi nggak pernah dibaca. Buat apa, Pak? Ya, hak Al-Quran dikatakan dalam hadis itu 1 tahun itu minimal 2 kali dikhatamkan, Pak. 2 kali dikhatamkan. Minimal pada saat kita Ramadan 1 kali khatam, selama 1 tahun 1 kali khatam. Itu haknya Al-Quran. Kita nggak dikasih hak aja marah, Pak. Bagaimana Al-Quran, Pak? Ya. Kemudian golongan yang dirindukan oleh surga yang kedua adalah wahafizul lisan, yaitu menjaga lisan. Ini yang berbahaya saat ini, Pak. Katanya lisan ini seperti pisau, ya, pisau yang setiap saat siap. Makanya pada saat bulan Ramadan nanti, Pak, lisan kita itu dijaga, Pak. Bukan hanya sekedar menahan nafsu, menahan lapar, tapi juga menahan lisan kita. Bahkan ada katanya lisannya tetangga itu lebih pedas daripada cabai. Ya, jadi bahayanya lisan nih, hati-hati. Bagaimana setiap kata-kata yang kita sampaikan jangan sampai menyakiti hati saudara-saudara kita, baik saudara muslim maupun saudara non muslim. Karena pada hakikatnya semua manusia di hadapan Allah itu sama. Ya. Nah, yang ketiga itu wamut timil jian. Orang yang senantiasa memberikan makan. Ada orang yang lapar. Nah, pada saat bulan Ramadan nih kita berlomba-lomba, Pak. Kemarin malam saya Isra Mi'raj terakhir itu sampai berebut, Pak. Ngasih takjil, Pak, warga. Pengen ngasih, akhirnya didata. Oh, ini hari ini, hari ini, ya. Cuman saya pesan kemarin di masjid, jangan cuma ngasih takjilnya pada saat maghrib kagak ada yang kelihatan. Ini bahaya nih, Pak. Setahun yang lalu saya baru bermukim di Pamulang, saya kaget, Pak. Di musola yang saya biasa sholat, itu kalau udah beduk buka puasa, takjil habis, Pak. Tapi yang sholat kagak. Ini bener, Pak. Kalau yang buat nasi banyak, Pak. Wah, korma, gorengan. Nah, orang Indonesia lebih hebat lagi, Pak. Pentingan gorengan dibanding kurma, Pak. Yang penting ada gorengan, kurma belakangan nih katanya ini. Nah, itu kurma kagak habis pasti. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, laki-laki itu wajib, Pak. Wajib sholat di masjid 5 waktu. Bukan di rumah. Alasan apapun enggak, Pak. Oh, saya berbuka puasa bersama nanti sholat sholat maghrib berjamaah. Enggak, Pak. Karena haknya kewajiban kita laki-laki itu adalah sholat berjamaah di masjid. Sholat itu ada 3, tempatnya, waktunya, dan dilakukan. Jadi tempatnya adalah di masjid atau di musola, tempat azan dikumandangkan. Kemudian tepat waktu, dan yang ketiga dilakukan secara berjamaah. Karena pada hakikatnya, Pak, kalau kita di masjid pasti, Pak, jaminannya adalah pahala 27. Kalau di rumah boro-boro, Pak. Satu juga belum tentu, Pak. Udah tahiyat terakhir, inget tadi korma udah dimakan belum ya? Wah, hilang, Pak. Jemurannya. Tadi esnya ditaruh di mana ya? Sayang, Pak, udah seharian nahan nafsu makan, nahan nafsu lapar, akhirnya sia-sia. Nah, yang terakhir itu wasyaimin fi syahrul Ramadan. Bagaimana orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Ini adalah empat golongan yang
dirindukan oleh surga. Tadi yang pertama orang yang membaca Quran, yang kedua adalah orang yang menjaga lisan, yang ketiga adalah orang yang memberi makan pada orang yang berbuka, yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian bicara puasa nih Pak, ini menurut guru kita Imam Ghazali, tingkatan puasa menurut Imam Ghazali itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah puasa menahan haus, lapar, dan kemaluan dari yang membatalkan puasa. Haus, lapar, dan kemaluan yang membatalkan puasa. Ini Pak, Ustadz Asari kasih nih ke saya nih. Saya makan, halal nggak nih Pak? Halal. Ntar Pak, ini biarpun di rumah saya ada anggur, kue, segala macem, kata Ustadz Asari siang-siang kagak halal Pak. Ya, ini Pak, puasa menahan haus, lapar. Apalagi Pak, ngelihat air putih di siang-siang Pak, udah berasa wah surga banget nih Pak. Baru air putih nih Pak. Ya. Kemudian istri kita juga sama Pak. Pada saat kita kobil tuh, maka dia akan halal. Tapi nanti di bulan Ramadan boro-boro disentuh Pak. Dicolek aja kagak boleh Pak. Ya, kita menahan nafsu, lapar, haus, dan kemaluan kita selama 30 hari. Ini menurut Imam Ghazali tingkat puasa yang pertama. Yang kedua adalah puasa khusus, puasa menahan anggota tubuh dari hal yang dapat merusak puasa. Apa aja Pak? Ya tadi, lisan kita, mata kita, hati kita. Bagaimana kita, lisan kita tidak sampai berkata yang kotor. Jadi Ramadan ini luar biasa Pak. Yang biasanya kita gibah nih, ibu-ibu nih, di pasar gibah gitu kan, udah mulai tuh berkurang tuh Pak. Nggak apa-apa ya? Ya. Kemudian mulai nih, udah deket-deket begini nih, yang tadinya auratnya kelihatan udah mulai tiba-tiba syar'i semua nih. Ya, syar'i udah tutup aurat gitu ya. Ini hebatnya nih. Bulan Ramadan ini hebatnya bisa merubah orang. Tapi semoga kita istiqomah sampai selesai Ramadan dan selanjutnya. Nah yang ketiga itu adalah puasa terkhusus, menahan hati dari segala kehinaan dan fokus pada dunia sehingga lalai mengingat Allah. Nah ini nih yang bahaya nih. Jadi kalau kita puasa itu nggak ada yang bisa kita sombongin Pak. Emang ada Pak orang puasa nih gue puasa? Nggak ada Pak. Tapi kalau orang sholat, wah live Pak. Sholat tahajud live di TikTok. Sholat Jumat selfie di Istiqlal. Ya. Sholat apa lagi? Duha minta 3 rakaat itu bisa kita sombong paria. Apalagi sodakoh, wah namanya ditulis paling gede. Fulan bin Fulan 2 juta, masya Allah. Ya, sedekah, sholat, itu ria Pak. Tapi di bulan Ramadan nggak bisa Pak semua Pak. Mulut kita terkunci, perut kita terkunci, nafsu kita terkunci. Bahkan katanya, ini nggak tahu hadisnya doif atau bener nih. Katanya setan diikat nih di bulan Ramadan, bener ya Tatnya? Katanya setan diikat, tapi kok masih bisa ada ya di warteg tuh kaki-kaki yang masih ngambang tuh masih ada gitu kan? Dia nggak kena keikat. Oh nggak keikat. Lepas itu. Bocah-bocah yang tadinya biasanya katanya keikat, yang kalau emaknya lagi tidur tiba-tiba kulkas kebuka gitu ya. Kamar mandi tiba-tiba ada guyuran air gitu kan. Masuk kamar mandi pura-pura wudhu gitu ya. Enggak ya. Di sini mah nggak ada ya. Di kampung saya sebelah sana yang ada. Ya jadi bagaimana puasa ini luar biasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai Ramadan kali ini lewat begitu aja, Pak. Kita nggak ada yang tahu umur kita, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, rakyat-rakyat, anggota DPR, ulama, jangan mati dulu. Bahaya kalau mati nanti.
Ya. Mati nggak ada. Kalau ulama mati kita nggak ada nanti. Ya. Nggak ada. Jadi kembali lagi, hakikat puasa ini kita bukan sekedar hanya menahan nafsu, menahan haus, menahan lapar, tapi juga bagaimana terkhusus kita menjaga diri ini, lisan ini, hati ini untuk tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kebetulan saya dan teman-teman sedang keliling nih, Pak. Keliling ke daerah-daerah di Indonesia, ke pelosok-pelosok. Ini sekedar berbagi, Pak. Agak miris ya kalau kita ke daerah-daerah gitu. Ke daerah-daerah itu kita mirisnya kenapa, Pak? Anak-anak sekarang di usia mungkin SMA berapa ya? 18 tahun ke bawah ya. 18 tahun ke bawah itu kalau ditanya artis, wah, Pak, hafal, Pak, cepet, di luar kepala. Apalagi yang kemarin di konser, Pak, di Senayan, Blackpink. Hafal, Pak, tuh. Lagunya apa tuh Blackpink? Ya. Lagu Blackpink tuh hafal tuh, Pak. Nah, BTS tuh hafal tuh. Tapi coba ditanya, siapa sahabat Rasul yang kepengen miskin, orang kaya tapi kepengen miskin? Ayo, dijawab. Yang jawab dapat buku. Yang jawab dapat buku. Ada yang tahu nggak? Hah? Kelengkeng dapat kelengkeng. Hah? Abdurrahman bin Auf. Siapa yang dulu sahabat Nabi yang dulunya paling menentang Nabi, tapi begitu masuk ke Islam orang yang paling ditakutin katanya nah itu Umar bin Khattab. Ya harus hafal. Nah, kemarin kita tes nih adik-adik ya, hati-hati nih, jangankan adik-adik, bapak-bapak sekalian juga hati-hati nih. Saat saya keliling, kalau kita tanya Pancasila hafal, tapi kalau sekarang kita coba ke diri kita sendiri, rukun Islam, Pak. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang ketiga saya tanya belum yang keempat. Yang keempat zakat. Yang kelima pergi haji bila. Jadi kalau nggak mampu jangan utang. Karena kepengen naik haji, pengen dipanggil haji, umroh, utang. Apalagi sekarang ada program tuh, umroh berangkat dulu, utang, pulang, bayar. Kira-kira umrohnya gimana tuh, Pak? Hah? Nah, ini hati-hati, Pak. Berkenaan tadi dengan puasa, menjaga hati, menjaga lisan, ini pun sama, Pak. Bagaimana kita sebagai umat Islam, yang paling pertama yang harus kita hafal dan lakukan, Pak. Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat sedekah, kelima naik haji bila mampu. Dan itu berurutan loh, Pak. Bukan yang pertama syahadat ke yang kedua sedekah, Pak. Jadi kalau bapak-bapak 5 waktunya belum sempurna, maka ada yang salah nih, Pak. Bapak mau bilang sedekah saya tapi 1 miliar, enggak. Sholatnya enggak, Pak. Yang pertama kali diminta nanti itu sholat, Pak. Ya. Padahal dalam 1 hari Allah panggil kita berapa kali? 5 kali. Hayyalas sholat. Apa katanya? Mari kita hayyalal falah. Ayo, apa tuh? Ayo, 5 kali 1 hari kita dengar. Ayo. Mari kesini aku berikan kemenangan. Jawabannya apa? Ntar dulu, nanggung, lagi meeting. Ntar dulu, nanggung, lagi main PUBG. Ntar dulu, nanggung, tapi kepengennya masuk surga. Betul atau betul? Lah ini bener apa enggak yang begini nih? Salah. Hah? Salah. Ya adik-adik, buat bapak-bapak tekankan, Pak, keluarga kita, anak cucu kita untuk yang pertama kali yang harus benar adalah sholatnya, Pak. Benar sholatnya, maka akan benar hidupnya, Pak. Percaya, Pak. Insya Allah saat kita memperbaiki sholat kita, maka hidup kita akan baik.
Jangan pusing Pak. Katanya rezeki, jodoh, maut udah ada yang ngatur. Begitu hari ini duit kagak ada, bingung mau makan apa. Betul ya? Padahal katanya rezeki, jodoh udah ada yang ngatur. Percaya. Perkara iman tuh Pak. Nah sekarang rukun iman ada berapa ya? Hah? Nah lo Blackpink apa? Iman 10 tuh kan ya? Imannya siapa itu 10? Oh, itu 6. Iya, rukun iman ada 6 ya. Adik-adik tadi yang jawab 10, yang jawab 7, tolong belajar lagi. Bapak-bapak juga sama nih Pak. Pada saat saya keliling itu, rukun iman itu cuman sekedar ada di mulut Pak. Tapi pada pelaksanaannya berat. Iman kepada Allah. Bagaimana kita yakin hanya satu-satunya Allah di dalam hati. Tidak ada makhluk selain Allah. Tidak ada makhluk selain Allah. Dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau kita udah yakin, terus kenapa kita masih kadang-kadang ragu nih? Perkara dunia nih terutama. Nah, saya nggak ngomongin ya, Bang Kiki yang ngomong tuh. Perkara urusan, wah, ini rumah kagak laku-laku, tanah kagak laku-laku, kerjaan kagak jebol-jebol proyek, larinya ke dukun. Ini perkara iman yang pertama nih Pak, belum iman yang kedua, ketiga, keempat. Iman kepada malaikat yang kedua, sama Pak. Malaikat sekarang yang masih terus mengawasi kita nih Pak. Kapan nih gue disuruh tiup trompet? Kapan nih gue cabut gue cabut nyawanya nih? Terus Pak. Malaikat siapa? Jangan. Nanti perkara iman nama Islam tadi aja kagak beres-beres. Disuruh ngapalin nama malaikat. Ya. Adik-adik, perkara iman sama Islam tolong dipelajari dan dipraktekkan. Dan itu tertib ya. Yang pertama tadi syahadat, pastikan bahwa di hati itu keluarin tiada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan cuma sekedar ucapan, tapi resapi dalam hati, praktekkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Yang kedua, sholat tadi. Jadi kalau sholat 5 waktunya belum beres, jangan coba-coba. Wah, katanya kalau mau duit sholat duha, subuhnya hilang, duhanya manteng. Ini udah perkara imannya meleset lagi nih. Karena apa? Yakin kalau sholat duha akan menolong dengan duit. Karena katanya kalau sholat duha bisa memperbaiki rezeki, menambah rezeki. Iya Pak, kalau yang wajibnya dikerjain. Lah wajibnya kagak, kepengennya sunahnya. Ya, ini pesan saya nih untuk bapak-bapak yang usia sudah hampir menjelang finish. Saya juga soalnya udah mau finish Pak. Pesennya adalah sholat-sholat bapak yang sebelumnya bapak tinggalkan itu di bulan Ramadan dikerjakan Pak. Sebelum bulan Ramadan juga sebenarnya bisa dikerjakan. Sholatnya adalah sholat apa? Kodo. Di kodo Pak. Nah cara kodo ini juga banyak ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita kadang-kadang nggak mau ajarin Pak. Atau mungkin nggak ngerti ya. Tapi kalau kami di pesantren yang paling ditanya itu dulu Pak. Sholatnya udah bener belum? Terus pada saat udah balik sampai dengan yakin 5 waktunya bener, berapa tahun tuh? Baru diajarin sholat dulu. Sholat tuh Pak, saya 15 tahun Pak. Saya baru mulai bener sholatnya usia 35 Pak. Sebelum-sebelumnya bolong Pak. Balik saya sekitar usia 12 sampai 13 tahun. Berarti 15 tahun saya sholatnya belang-belang. Ngebayarnya Pak setahun doang Pak. Kok bisa? Bisa Pak. Jadi setiap hari kerjakan sholatnya Pak. Sholatnya itu yang namanya 5 waktu. Subuh bukan dibayarnya subuh, zuhur bukan dibayar zuhur, asar bukan dibayar asar. Tapi kapanpun nafas ada dan tidak ada kegiatan lain selain makan minum, mau dibayar boleh. Subuh di waktu subuh, zuhur di waktu subuh, asar di waktu subuh, maghrib di waktu subuh, boleh Pak.
niatnya sholat qadha. Terus sholat sunnah-sunnah yang lain nggak apa-apa ditinggalkan dulu Pak. Ini wajib loh Pak, membayar Pak. Kenapa harus yang sunnah dulu? Ya. Jadi pesan saya biar ada ketenangan hati, ketenangan jiwa, karena nanti yang paling pertama kali ditanya di alam kubur adalah sholat kita Pak. Coba bayar Pak, terus bayar tiap hari. Jadi jangan kaget Pak kalau ada di musola atau di masjid Bapak tuh orang naik turun, kagak keluar tuh. Nah bisa jadi dia lagi bayar sholat. Nah jangan dibilang Pak nanti lagi asar katanya nggak boleh sholat, haram. Nah saya baru dengar tuh sholat haram, babi kagak haram. Ya, sholat haram, nggak ada Pak. Selama nafas kita masih ada, kita masih sanggup sholat Pak. Kepengen nggak matinya masuk surga? Pengen. Tapi syaratnya harus sholatnya benar dulu. Ya. Terus yang tadi perkara bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Kemudian kita juga di bulan puasa ini ibadah-ibadah kita yang lain lebih meningkat. Jadi kalau kita lihat Pak, kalau kita sebelum bulan Ramadan ini masuk, kita cuma sholatnya adalah sholat wajibnya aja. Berarti tambahin Pak, minimal rawatib Pak, rawatib pada 12 menurut hadis. Nah ini berantem juga nanti nih. Perkara fikih ini Pak, udah berantem aja urusannya. 12 ini sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Kalau yang lain itu sholat mutlak namanya Pak. Jadi sebelum asar itu sholat mutlak. Sesudah asar emang tidak dianjurkan. Kenapa Pak? Karena itu supaya membedakan kita di waktu zaman dulu. Sesudah asar itu orang menyembah matahari Pak. Jangan sampai kita disangka orang-orang yang menyembah matahari. Makanya dikatakan jangan sholat di waktu asar sampai maghrib. Itu maksudnya Pak, bukan haram Pak. Ya. Jadi rawatib itu 12. Kalau tidak sanggup 10 Pak. Kadang-kadang yang di sebelum zuhur itu takut kan Pak, takut jadi fitnah. Ini orang sholat apa? Atau enggak ada orang nggak terbiasa sholat, tiba-tiba datang, habis azan dia sholat kan, dipikir lagi zuhur. Ya udah 2 kali salam nggak apa-apa Pak. Minimal rawatib. Terus naik lagi apa? Sholat taraweh Pak. Ini sholat tarawehnya, wah liatin Pak. 1 minggu pertama, wah masjid. Minggu kedua makin maju Pak safnya. Ya. Yang ketiga makin penuh Pak mall. Yang keempat makin penuh lagi Pak. Udah mulai tuh bus penuh tuh. Bus kereta api udah mulai penuh nih ya. Jadi pesan saya buat diri saya sendiri, buat kita semua, jangan sampai Ramadan ini menjadi sia-sia Pak. Karena umur tadi kan kita bilang kullu nafsin zaikatul maut, semua yang bernafas pasti mati. Kapanpun nggak bisa tuh kita lari dari kematian Pak. Jadi sebisa mungkin kita perbaiki ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita. Bila perlu kita sempurnakan dengan haji kita. Ya, Bapak-bapak, pesan terakhir adalah tadi perkara rukun Islam dan rukun iman ini, karena kebetulan saya lagi misinya ini nih Pak. Bagaimana kita keliling mengembalikan fitrah dari Islam, karena Islam kita ini Islam turunan Pak, bukan Islam yang belajar. Nah sebisa mungkin rukun Islam dan rukun iman jangan hanya dihafal tapi juga dipraktekkan Pak ke anak cucu kita. Sebisa mungkin kita yang mengajarkan. Jangan sampai mereka tahu dari orang lain. Sayang Pak amalannya Pak. Amalannya larinya nanti ke guru-guru Pak, bukan ke kita. Ya, rukun iman dan rukun Islam. Adik-adik ya, tolong ya dihafalin dan dipraktekkan. Jangan sampai tidak sholat tapi sedekah yang banyak mikirnya masuk surga, enggak. Tetap sholat dulu yang wajib, setelah itu sedekah, setelah itu puasa, setelah itu sedekah, baru kita naik haji bila mampu. Insya Allah mungkin dari saya itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan pada umumnya kita semua. Dan kita menyambut bulan Ramadan ini penuh dengan
kegembiraan. Karena katanya minimal hati kita gembira aja itu pahalanya udah luar biasa. Ya. Pembacaan doa penutup. Ustaz Asari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua wawancara, mohon maaf yang lebih lebihnya pas menawar dengan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan doa Ustaz kita Ustaz Emin. Sedikit deketan. Bagi-bagi. Monggo Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana al-Ma'bud. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbal Alamin. Rabbis samawati wal ardi wa Rabbil Arshil Azim. Wa Rabbil Arshil Karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سبي رسول الله أجمعين والأنبياء والمرسلين والصحابة والصالحين والتابعين العلماء العاملين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وما استغفرنا وما سبحنا في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصالحين والصالحين والتابعين والعلماء العاملين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في البر والبحر من مشارق الأرض إلا مغاربها بارها صل إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا آتنا وخواتنا وأستاذنا ولمعلمنا ولقراباتنا ونخص خصوصا المرحوم والمرحومة صاحب البيت. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأبرار والأمهات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما ولا تجعل اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقنا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kami Saiful Bait yang punya rumah, mohon maaf
kurang dan lebihnya jamuannya, duduknya, semoga SWT meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tulis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan agarnya dimakan.